Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini masih diberikan kepada kita nikmat, yaitu berupa dapatnya kita salat dengan berjamaah. Yang kedua, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad salawat serta salam dapat kita hadiahkan kepadanya. Berdirinya saya di sini yaitu untuk menyampaikan suatu pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bertemakan hati yang lalai atau ghafil. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Yang artinya, ingatlah bahwa Allah tiada akan menerima doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Ahmad. Adapun isi yang terkandung dalam hadis, yang pertama, hati yang lalai ialah hati yang tidak sadar ketika diingatkan dengan berbagai petunjuk dari perintah-perintah Allah Ta'ala dan larangan-larangannya. Mereka tidak menghiraukan sama sekali nasihat-nasihat itu karena hatinya telah dibelenggu oleh sifat lalai dan lupa disebabkan terlalu banyak terlena dengan keindahan dunia dan hawa nafsu, sehingga doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat lalai merupakan penyakit berbahaya. Bila seseorang telah terjangkit penyakit tersebut dan telah bercokol dalam dirinya, maka ia akan sibuk dengan berbagai perkara yang sia-sia dan jauh dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengaruh buruk kelalaian terhadap keimanan. Yang ketiga, sesungguhnya sifat lalai adalah racun yang sangat mematikan dan penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menguasai hati, merasuk dan mencengkeram jiwa sehingga merusak kehidupan. Yang keempat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Dan barang siapa memperhatikan keadaan manusia, dia pasti dapatkan mereka seluruhnya kecuali sedikit saja, merupakan golongan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti hawa nafsunya sehingga urusan-urusan dan kepentingan mereka terabaikan, yaitu mereka kurang perhatian terhadap hal-hal yang mendatangkan manfaat dan membawa kemaslahatan baginya. Sedang mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat baginya, bahkan justru mendatangkan malapetaka bagi mereka, baik sekarang maupun di masa yang akan datang." Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami." Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-205. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami." Quran Surah Yunus ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai." Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-108.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus sedang mereka dalam kelalaian yang mereka tidak beriman. Quran Surah Maryam ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Sebelum saya menutup pembacaan hadis pagi hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Engkau ampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Engkau berikan kepada mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Engkau berikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Engkau beri rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Engkau beri kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Engkau berikan keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.